Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya lakukan misalnya PNB 0203. Saya Musdali Pasibuan, NPM 1C02205. Saya Saudara Reza, NPM 1C02209. Dari sekitar kita cek ke 2103. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang rugi-rugi aliran. Rugi aliran kehilangan energi mekanik persatuan media dalam sistem perpipaan. Dan kelompok kami akan menghitung bagian proses. Karakteristik itu Pertama hal yang ingin dilakukan yaitu ingin menghidupkan mesin menggunakan tombol saklar. Setelah itu membuka katuk. Kami di sini menggunakan elbow 90 derajat. Setelah itu mengatur debit air. Kami membuat debitnya sebesar 20 LPM. Setelah itu mengukur ketinggian H1 dan H3 di elbow 90 derajat. Baiklah, di sini kami menghitung ketinggian H1 dan H3-nya pada elbow 90 derajat. Pada H1 kami mendapatkan ketinggian 10,5 cm. Dan pada H2 yaitu dengan ketinggian 11 cm. Diameter pipa ini diameter pipa 1 memiliki kotak ukuran 3,4 inch dengan diameter 2 memiliki ukuran 0,5 inch. Untuk menghitung rugi binomial nanti menggunakan rumus delta H, kemudian delta P dicari menggunakan rumus rho Y dan delta H, kemudian mendapatkan hasil. Kemudian digunakan untuk menghitung inner loss dengan rumus delta P per rho dikali G. Sekian penjelasan mengenai perhitungan inner loss dari kelompok 4. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menghitung rugi-rugi aliran. Bagian kelompok kami itu menghitung minor loss. Yang kita lihat pada di sini, kelompok kami mendapatkan debit dengan uji coba 20 LPM dan H1 10,5 dan H3 11 cm. Nah, di sini untuk mendapatkan H2 itu tentu dengan rumus H3 dikurang H1 mendapatkan 11 cm kurang 10,5 sehingga mendapatkan 0,05. Dan di sini rho raksa yang digunakan yaitu 13.600 kg per meter kubik dan rho air 997 kg per meter kubik, dan diameter pipanya itu 3,4 inch yaitu dikonversikan menjadi meter, dan diameter 2 0,5 inch menjadi meter itu 0,127, dan gravitasi yang dipakai itu 9,81. Selanjutnya debit tadi kan ini debit dengan 1 LPM kita ubah menjadi meter kubik per skon dengan 20 dibagi 1000 per 60 dengan dihasilkan 0,00033 meter kubik per skon. Dan juga kita mencari luas penampang ini, luas penampang 1 dan 2. Luas penampang 1 dan 2 itu P dikali diameter 1 pangkat 2 per 4 sehingga dapatkan luas penampang 1 itu 0,58545 meter kubik, dan luas penampang 2 yaitu 0,01266 meter
meter kuadrat maksudnya. Dan selanjutnya itu mencari kecepatan aliran 1 dan 2. Nah, itu dengan rumus Q1 per A1 seperti yang kita lihat, sehingga dapatkan 0,00563 meter per sekon. Sehingga dan V2 dapatkan 0,026063 meter per sekon. Dan V total yang didapatkan yaitu V1 tambah V2, sehingga dapatkan 0,026626 meter per sekon. Selanjutnya mencari delta H. Delta H ini dengan rumus delta H kecil H2 tadi, di ini rho raksa dikali gravitasinya 9,81 dan rho fluidanya dibagi rho fluida, sehingga delta H 0,005 ini dengan dalam kurung rho raksa dikali gravitasi dikurang rho air dikali gravitasi per rho air dikali gravitasi, sehingga delta H dikali 0,005 dikali 12,64, sehingga dapatkan delta H 0,0632. Setelah mendapatkan delta H, kita juga mencari delta P. Dan delta H sudah dapatkan, sehingga kita masukkan rho GH delta H. Delta H tadi sudah dapatkan 0,0632, sehingga dapatkan juga hasil 6.618,132. Sehingga kita cari headless minor, sehingga dapatkan delta P per rho dikali G, sehingga 618,132 dibagi 997 kali 9,81 mendapatkan head loss minor 0,06319. Jadi rugi-rugi energi atau pengurangan energi mekanik dalam fluida dalam sistem perpipaan itu pada minor loss yaitu 0,06319. Selanjutnya kita juga dapat menghitung nilai K setelah mendapatkan nilai head loss minor, yaitu dengan rumus K sama dengan head loss minor dikali kecepatan total dibagi 2 dikali gravitasi, sehingga dapatkan 8,57 kali 10 per kali 10 pangkat min 5. Itulah perhitungan dari mendapatkan headless minor dan nilai K. Selanjutnya kita akan buat grafik. Di sini kita akan buat grafik antara perbandingan debit dan headless minor. Di sini kita dapatkan untuk debit 15,025. Jadi kami menghitung debit ini melalui data-data yang sudah dipakai kawan kami untuk membuat grafik. Jadi dengan debit 15, 20, 25, 30, 35 maka akan dapat grafiknya. Dan pengujian debit 15, 20, 25, 30, 35 itu sudah dilakukan oleh kelompok kami, dan selanjutnya kami akan buat grafik perbandingan debit dan headless minor. Yang pertama itu kita menggunakan Microsoft Excel. Kita menggunakan scatter, terus kita pilih data, kita masukkan data, kita buat kita buat kita masukkan data X, kita masukkan data semuanya. Inilah hasil grafik hubungan atau perbandingan debit dan
rugi-rugi aliran minor loss. Dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi debit yang digunakan, berarti head lease minornya akan semakin tinggi, rugi-rugi alirannya semakin tinggi, energi mekaniknya akan lebih banyak berkurang apabila debitnya lebih diperbesar. Sekian penjelasan dari saya Rizky Hotman Misael, NPMG 1C 022003. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.